Paman Rameswar. Aku bisa memahami masalahmu. Tapi Paman telah bekerja untuk ayah dan Paman Fasan selama bertahun-tahun. Paman sudah seperti keluarga. Dan aku yakin, apapun masalahnya, kita bisa menyelesaikannya lewat diskusi. Tidak perlu membawa masalah rumah tangga ini ke hadapan Dewan Desa, Paman. Nak Kepala Desa, aku memahami apa yang kau katakan. Tapi maaf, bagimu mungkin ini masalah rumah tangga, tapi tidak bagiku. Aku kehilangan pekerjaanku dalam sekejap, tanpa alasan yang jelas, Nak. Hanya karena masalah kecil. Bagaimana aku bisa menafkahi keluargaku? Dan lebih dari apapun, aku sudah bekerja selama sebulan, tapi pamanmu tidak memberiku gaji. Apa warga miskin tidak berhak untuk mendapatkan keadilan? Katakan, Nak Kepala Desa, apa aku harus mendapatkan keadilan atau tidak? Baiklah, Rameswar. Buat keluhanmu, besok kita akan mengadakan rapat Dewan Desa dan mengambil keputusan. Aku akan bicara pada kakak. Aku mencoba untuk membujuknya. Gena, cepat ambilkan air. Paman, aku akan mengambilnya. Sudahlah, biar Gena ya. Kak Fasan, Rameswar melaporkan masalah ini pada Dewan Desa. Sepertinya masalah ini sudah semakin besar. Baiklah, kenapa kau harus khawatir? Kita akan menghadapinya. Kakak, tolong jangan keras kepala. Lupakan masalah ini. Tidak baik membuat masalah besar dari pertengkaran kecil anak-anak, Kak. Dan tidak baik juga mengaitkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Aku setuju yang terjadi pada Nandu tidak benar, Kak. Tapi pertengkaran kecil seperti ini sering terjadi pada anak-anak. Apakah bijak membuat permusuhan antara orang tua karena ini, Kak? Rameswar sudah bertahun-tahun bekerja pada kita. Kakak tidak bisa menyangkal kejujuran dan kerja kerasnya. Kakak, baiklah, kakak berhak memecatnya. Tapi dia sudah bekerja selama 1 bulan. Tentu dia berhak mendapatkan gajinya. Kita tidak bisa menolak memberikan gajinya, Kak. Itu tidak benar. Sungguh, Kak, aku tidak ingin mencampuri keputusan kakak. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa membawa masalah anak-anak ke hadapan Dewan Desa itu menurutku tidak bijak, Kak. Reputasi kita akan tercemar. Kalau Rameswar yang bersalah, itu akan berbeda. Tapi di sini masalahnya dia meminta haknya, Kak. Yang seharusnya dia dapatkan tanpa perlu dia meminta-minta, Kak. Begini, Kak. Lebih baik kalau kita bicara pada Rameswar secara baik-baik. Kita berikan gaji terakhirnya. Dan apakah dia akan terus bekerja atau tidak, terserah. Itu keputusan kakak. Apa kau sudah kehilangan akal? Hah? Aku harus menemui Rameswar, menyerahkan uangnya dan meminta maaf padanya, begitu? Aku membuat kesalahan. Jangan bawa ini ke Dewan Desa. Aku tidak akan memberikan 1 sen pun. Bukan begitu, Kak. Byron, dengar, ini pendapatku. Tapi aku rasa, dalam semua ini, jika ada yang salah, maka itu Rameswar.
Dan itu sebabnya dia yang harus takut akan Dewan Desa, bukannya aku. Kakak, ini bukan masalah rasa takut. Aku hanya mengatakan lebih baik kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan diskusi yang baik. Kenapa kau harus khawatir, Byron? Kalau dia ingin pergi ke Dewan Desa, biarkan saja. Anandi yang akan mengambil keputusan terakhir. Dia tahu kebenarannya. Dia melihat segalanya sendiri. Anandi adalah kepala desa ini. Dia punya kemampuan untuk memahami segalanya. Apa yang benar dan yang salah. Dia mampu memutuskan. Jadi, serahkan masalah ini padanya saja. Kau tidak perlu ikut campur. Gena, tolong jelaskan padanya. Kemarahan seperti ini tidak benar. Aku tidak perlu mendengar penjelasan lagi. Aku tahu aku benar. Aku tidak melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Sumitra, aku perhatikan kau kelihatan cemas. Ini sudah malam. Sekarang tidurlah. Malam ini aku benar-benar tidak bisa tidur. Setelah melihat sikap Gena dan kakak, hatiku sangat takut. Aku melihat banyak suka dan duka di sini. Tapi aku tidak pernah melihat kakak membesar-besarkan masalah sampai seperti ini. Aku tidak akan menduga pertengkaran kecil antara anak-anak menjadi bencana bagi keluarga ini. Sama sepertimu, aku juga terkejut, Sumitra. Kak Fasan selalu kehilangan kendali dalam kemarahannya, kan? Tapi Gena... Dengar, aku hanya bisa memikirkan satu jalan keluar. Sebelum sifat keras kepala kakak membawa kita ke rapat Dewan Desa, kau telepon ibu dan beritahu segalanya. Hanya ibu yang bisa membuat kakak Itu mengerti. tidak bisa kulakukan, Sumitra. Sekarang saja ibu sudah mencemaskan masalah penyakit Bibi, kan? Selain itu, Bibi jauh dari kita. Kalau ibu mendengarkan ini, tidak, Sumitra. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kenapa kau sangat khawatir, Sumitra? Ibu sudah memberikan banyak keberanian dan kebijaksanaan pada anak-anaknya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kita bisa mencari jalan keluarnya sendiri. Semua akan baik-baik saja. Tapi kapan? Kapan kakak akan mengerti? Masalahnya sudah sampai ke Dewan Desa. Dan apa kau berpikir tentang Anandi? Selain menjadi kepala desa, dia adalah anggota keluarga ini. Tidak mudah baginya menyelesaikan masalah ini. Ya, aku tahu ini tidak mudah, Sumitra. Tapi aku yakin dengan putriku Anandi. Apapun keputusannya, apapun langkah yang dia ambil pasti benar. Kau jangan khawatir. Ini sudah larut malam, jadi tidurlah. Kau pergilah dulu. Aku akan menyusul. Aku ingin menemuimu, Gena. Hubungan kita bukan baru saja dimulai kemarin.
Kita sudah tinggal bersama di sini selama bertahun-tahun. Dan selama ini, dalam setiap suka dan duka, dalam setiap masalah yang muncul, kau menghadapi semuanya dengan keberanian. Kau selalu mendukung mereka dengan benar. Walaupun kau lebih muda dariku, kau lebih berani dariku. Kau berani mengatakan sesuatu itu salah. Dan aku tidak pernah malu mengatakan hal ini. Kalau aku telah banyak belajar darimu. Gena, aku juga orang yang sangat mengerti. Aku mengerti. Di hadapan penderitaan anak kita, seorang ibu tidak berdaya. Kita hanya bisa melihat kebahagiaan anak kita. Tapi Gena, coba kau pikirkan dengan tenang. Apakah masalah ini sampai sebesar itu? Sehingga kita harus mempertaruhkan reputasi dan kebahagiaan keluarga ini. Pertengkaran dan kesalahpahaman juga terjadi antara orang tua. Mereka baru anak-anak. Hari ini bertengkar, esoknya mereka kembali bersahabat. Apa benar untuk begitu keras kepala tentang hal ini? Bahkan sampai dibawa ke Dewan Desa. Menurutku, kakak terlalu memikirkan masalah ini. Seharusnya dia bisa mengabaikannya. Itu adalah pendapatmu, kan? Kakak baru saja bilang bahwa aku selalu mendukung yang aku rasa benar. Kakak juga tahu, untuk hal itu aku bukan saja berani melawan ibu, tapi seringkali aku melawan suamiku sendiri. Tapi untuk kali ini, menurutku ayah Nandu tidak bersalah, jadi aku akan mendukungnya. Tapi Gen, pikirkan tentang diriku, Kak. Bagaimana perasaanku saat Anandi lebih mendukung orang luar daripada mendukung paman dan bibinya sendiri. Mendukung? Tidak, Gen. Kami tidak mempertaruhkan reputasi dan juga kehormatan keluarga ini, Kakak. Semuanya tergantung kepada keputusan Anandi. Dan kita akan lihat keadilan apa yang Anandi berikan. Bagimu mungkin ini masalah rumah tangga, tapi tidak bagiku. Tanpa alasan yang jelas dan hanya karena masalah yang kecil. Bagaimana aku bisa menafkahi keluargaku? Bagaimana aku bisa membiayai pendidikan anakku? Dan lebih dari itu, aku sudah bekerja keras selama sebulan dan pamanmu tidak memberiku gaji. Apa warga miskin tidak berhak untuk mendapatkan keadilan? Katakanlah kepala desa, apa aku harus mendapatkan keadilan atau tidak? Kami tidak perlu belajar darimu atau dari siapapun tentang cara membesarkan anak kami sendiri. Orang lain percaya atau tidak, tapi kami percaya pada anak kami. Dan kami akan selalu percaya. Tapi aku rasa dalam semua ini, jika ada yang salah, maka itu Rameswar. Anandi yang akan mengambil keputusan terakhir. Anandi adalah kepala desa ini. Apa yang benar dan salah, dia mampu memutuskannya.
situasi buruk apa kau menempatkan diriku, Dewa Krishna? Di satu sisi keluargaku, kau yang selalu menjadi perisaiku. Dalam situasi apapun, yang memberiku keberanian untuk melawan setiap masalah. Dan di sisi lain, tugasku sebagai kepala desa, tanpa diskriminasi atau prasangka, aku harus memberikan keadilan. Tapi dalam situasi ini, siapa yang harus kudukung? Aku tidak ingin membuat keluargaku menjadi sedih. Tapi aku tidak ingin orang mengalami ketidakadilan karena diriku. Hanya kau yang bisa menunjukkan jalan yang benar. Tolong katakan, apa yang harus kulakukan? Anandi, aku bisa memahami dilemamu. Aku bisa merasakannya. Aku sangat bingung, Ibu. Sayang, untuk menempatkan diriku dalam posisimu, aku tidak punya kekuatan untuk itu. Siapa yang benar, yang salah, aku tidak tahu itu. Aku bahkan tidak tahu apa solusi dari semua ini. Tapi aku tahu satu hal. Apapun yang terjadi, kedamaian rumah ini harus dipertahankan. Itu yang terbaik bagi semua orang. Dan dari situasi ini, aku bisa melihat semuanya menjadi hancur. Jika keputusanmu nanti merugikan kakak Fasan, maka akan sangat sulit bagi keluarga kita untuk bisa terus tetap hidup di dalam satu atap. Itu sebabnya, dengarkan aku. Mundurlah dari posisi kepala desa. Biarkan Dewan Desa yang mengambil keputusan. Apapun keputusan mereka nanti, kita akan menghadapinya sebagai keluarga. Tapi, jangan bakar tanganmu sendiri dalam api ini. Baiklah, Ibu. Aku akan menemui Dewan Desa dan memberitahu mereka kalau aku akan mengundurkan diri. Tidak, Anandi. Kau tidak akan melakukannya.
begitu banyak masalah. Kepala desa atau warga biasa, seringkali kan kita harus mengambil keputusan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan kita. Dengan begini, bukankah kau malah akan menyerah dari tantanganmu sendiri? Kau jangan lupa, nak. Seluruh Jaitsar sudah memilihmu sebagai kepala desa di sini. Mereka punya banyak harapan padamu. Dengan keputusan ini, bukankah kau akan menyakiti perasaan mereka? Bukankah ini akan membuat mereka kecewa? Tapi bagaimana dengan keluargaku sendiri, Ayah? Bagaimana jika karena satu keputusanku, keluargaku akan terluka? Apa hakku untuk membuktikan kalau anggota keluargaku benar atau salah, Ayah? Siapa aku untuk memutuskan apa yang benar dan salah? Kau bukan sekedar warga desa di sini. Kepala desa. Menduduki kursi kepala desa, kau tidak pernah memikirkan tentang anak atau saudara siapapun. Lalu apa yang terjadi hari ini, nak? Dalam Mahabharata, Arjuna mengalami situasi sama. Dia juga mengalami dilema yang seperti ini, seperti Dewa Krishna memberikan dia nasihat yang kita kenal sebagai Gita. Lakukanlah yang harus kau lakukan, Dewa akan memberikan imbalannya. Kau juga harus melakukan hal yang sama. Tanpa mencepaskan apapun, kau harus melakukan tugas-tugasmu. Kau harus melakukan tugasmu sebagai kepala desa, nak. Ambillah keputusan yang kau anggap sebagai keputusan yang benar dan juga adil. Hasilnya tidak akan salah. Tapi bagaimana dengan ketenangan rumah ini? Ibu sudah menyerahkan tanggung jawab rumah ini kepadaku. Jika terjadi masalah, apa jawabanku kepada ibu? Dengar. Sekarang juga, berikan uang kepada Rameswar agar dia bisa memulai usaha kecil dari sekarang. Dan masalah ini akan cepat selesai. Tidak bisa, Sumitra. Itu yang disebut dengan suap. Tentu aku tidak bisa melakukan itu, Sumitra. Kalau aku menutupi kesalahan kakak, aku juga akan bertindak tidak adil. Orang akan mengatakan bahwa aku berusaha untuk menutupi kesalahan kakakku sendiri. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setidaknya masalah ini akan berakhir, suamiku. Tidak, Sumitra, kita tidak bisa melakukannya. Kenapa kau sangat khawatir? Apapun situasinya nanti, kita akan dan harus menghadapinya dengan baik. Begini, Sumitra, tidak ada yang bisa menghindari takdir. Bukan tugas satu anggota keluarga saja untuk mempertahankan persatuan keluarga. Itu bukan tugas untukmu saja. Dan yang paling penting adalah, yang namanya keluarga tidak bisa berada di atas prinsip. Itulah sebabnya aku memberikan nasihat ini padamu, Anandi. Tutup matamu dari semua hubungan yang ada. Dan cobalah melihat kebenaran seutuhnya. Hanya kebenaran. Kau harus mengambil keputusan ini dengan jujur, nak. Agar tidak ada yang bisa meragukan keadilan yang kau ambil. Rameswar, luar biasa. Hah? Selama ini kau dan keluargamu makan dari hasil sumbangan dari kami, kan? Dan begini cara membalasnya. Kau menghina harga diriku,
Hah? Atas nama keadilan kau menghina. Bagus, bagus sekali. Pak Fasan, kau berdiri di hadapan Dewan Desa. Di hadapan Dewan Desa, semua orang itu setara. Tidak benar bagimu untuk menghina siapapun seperti ini. Tenanglah dan silakan duduk. Kepala Desa, bisa kita memulainya? Paman, anggota Dewan Desa yang terhormat lainnya, jika kalian tidak keberatan, aku ingin bicara dengan kedua belah pihak secara pribadi. Luar biasa. Semua orang ingin menindas orang miskin sepertiku. Kenapa kau ingin bicara secara pribadi? Pamanmu sudah mengancamku dan di hadapan semua orang. Sekarang kau ingin mengancamku secara pribadi, begitu? Kau adalah kepala desa. Langsung saja berikan keputusanmu. Ini adalah pamanku, jadi tolong tarik semua keluhanmu. Atau aku tidak akan memberikan gajimu. Itu yang mau kau katakan, kan? Baiklah. Jika memang paman tidak menginginkannya, kita tidak perlu bicara secara pribadi. Mari kita mulai pertemuan ini. Katakan apa keluhanmu? Aku sudah menulis segalanya. Tapi karena kalian semua ada di sini, tolong dengarkan aku. Kemarin anak-anak kami bertengkar. Dan aku bekerja sebagai pegawai Pak Fasan. Dan yang membuat masalah ini adalah bosku, Pak Fasan. Tanpa alasan apapun, dia menghinaku dan memecatku. Aku diam saja. Aku sudah melayaninya selama bertahun-tahun. Aku juga sudah mengakui kalau istriku bersalah. Tapi kenapa dia menahan gaji hasil kerja kerasku? Orang kaya meminta orang miskin untuk menghormati pekerjaannya. Hari ini orang miskin ini meminta orang kaya untuk menghormati keringatku dan kerja kerasku. Aku sudah bekerja begitu keras. Lalu kenapa gajiku ditahan? Kau mencoba menjelaskan situasinya atau mencari simpati Rameswar? Jika kau mencoba menjelaskan, katakan yang sebenarnya. Katakan bagaimana istrimu membuat pertengkaran anak-anak ini menjadi pertengkaran orang dewasa. Siapa yang memulainya? Istrimu kan? Dia dengan sengaja melukai tangan anakku. Dan dengan mengakui kesalahannya, apakah itu akan menghilangkan penderitaan dari anakku? Lupakan semua ini. Sembuhkan saja tangan anakku dan hilangkan semua rasa sakitnya. Aku bukan hanya akan memberimu gajimu, tapi aku juga akan memberikan setengah rumahku atas nama dirimu. Apakah itu mungkin? Katakan padaku.
tidak kan? Ya. Istrimu itu seharusnya memikirkan masalah ini sebelum menyakiti tangan anakku. Paman, aku sudah bicara kepada anak-anak itu yang bermain bersama dengan Nandu dan Sohan. Mereka bilang ibunya Sohan tidak sengaja menyakiti Nandu, Paman. Sengaja atau tidak, faktanya kau sudah mendorong anakku. Dan nak kepala desa, kau sudah bicara dengan anak-anak itu? Jika kau yang bicara kepada mereka, anak-anak itu akan mengatakan apapun yang kau inginkan. Mereka itu masih anak-anak. Apa yang sudah mereka pahami? Apa ada orang tua yang melihat apakah dia sengaja atau tidak sengaja mendorong anakku? Ya, dan aku juga bisa mengatakan kalau mereka tidak sengaja melakukan semua ini, maka aku juga tidak sengaja melakukan semua ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semua terjadi dengan tidak sengaja. Hafasan, kalau begitu dari pihakmu, kau tidak akan membayar gaji Rameswar. Dewan Desa, ini bukan masalah uang. Aku bisa menyumbangkan uang lebih banyak dari gajinya pada kuil. Ini masalah perilaku mereka. Mereka membuat kesalahan. Apa yang terjadi pada anak-anak di desa ini? Jika seseorang menyakiti anak orang lain, sedangkan dia sama sekali tidak mau bertanggung jawab. Semua orang pasti akan memukul anak-anak di desa ini. Dan Dewan Desa yang terhormat, semua ini karena istrinya Rameswar, dia harus diberi pelajaran. Karena mungkin saja besok dia akan melempar anak orang lain ke dalam sumur. Apa dia akan bilang tidak sengaja juga? Aku tidak sengaja melakukannya. Lalu, apa masalah selesai begitu saja? Saja besok dia akan melempar anak orang lain ke dalam sumur. Apa dia akan bilang tidak sengaja juga? Aku tidak sengaja melakukannya. Lalu, apa masalah selesai begitu saja?